beberapa hal yang pernah mereka ngebully lah gitu ya. Ngebully Jokowi yang menurutku, menurut Bang Ali itu udah tidak pantas. Terakhir Rocky Gerung lah yang rame itu kan. Rocky, kalau Rocky Gerung tidaklah itu. Udah biasa aja lah itu. Tidak masuk hitungan. Oh, orang pasti punya musuh, Bang. Iya. Kalau bisa dibilang kalau musuhnya Pak Jokowi dalam tanda petik mungkin nggak sepakat Pak Jokowi 25%. Iya. Itu ada perintah tersendiri nggak sih dari Presiden? Udah pokoknya nggak suka sama saya diapain gitu? Atau ya akhirnya ya tetap semua dirangkul gitu, Bang? Gini. Beberapa kali ada semacam... Aduh, ini pertanyaan bikin saya terharu. Ya. Jadi apa namanya ya? Ada beberapa hal yang pernah mereka ngebully lah gitu ya. Ngebully Jokowi yang menurutku, menurut Bang Ali itu udah tidak pantas. Terakhir Rocky Gerung lah yang rame itu kan. Rocky, kalau Rocky Gerung tidaklah itu. Udah biasa aja lah itu. Tidak masuk hitungan. Jadi saya datang ke Presiden, baik di Bogor maupun ini. Datang dalam suasana yang sangat ini. Itu pertama kali Presiden itu, dulu di beberapa acara di TV yang sangat populer juga sudah sempat. Saya bilang, Pak, nyun sewu Bapak, saya sudah terlanjur memberikan tanggapan begini. Udah cukup, jangan. Kan mereka tidak mengetahui saya, jadi dia memberikan penilaian yang tidak benar. Nanti saya dipanggil Pang, P-A-N-G, Pang, bukan Bang, Pang. Nanti Pang Ali menjelaskan. Jadi kalau di KSP itu melakukan diseminasi. Tapi waktu saya kasih tunjuk itu videonya, begitu berubah mukanya dan berair mata. Berair mata. Itu terpukul sekali saya. Tapi selalu yang ada pada Presiden Jokowi itu selalu dibilang dimaafkan sambil luruskan pernyataannya. Ya Bang, dimaafkan, luruskan pernyataannya. Kalau bisa berteman, berteman. Kalau kita bisa berteman, kenapa harus memusuhi? Betul. Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus dibenci? Jadi pertanyaan Wildan ini betul-betul terus terang ini the true story. Kadang-kadang abang pulang juga itu tidak terlalu siap dengan beberapa pertanyaan, dibully, difitnah, dicaci maki, dihujat. Kan Bang Ali udah lebih dari 5-6 tahun, mau 7 tahun ya, jadi tahu benar bagaimana gaya Presiden Jokowi itu. Makanya pertanyaan ini nggak ada sama sekali. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam diri. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian Jokowi dendam, Jokowi marah, tidak. Saya bisa jaminkan itu. Karena udah terlalu lama kita bergaul. Bahwa gerakan-gerakan out of biasa punya gerakan-gerakan out of the box. Kontaknya dia selalu melihat ada yang berbeda dari Jokowi. Inilah gayanya. Karena Jokowi itu kan tidak ada beban. Beban masa lalunya tidak ada. Beban orde barunya tidak ada. Beban sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak ada. Nggak ada. Hidupnya sama sekali. Jadi lempeng-lempeng aja hidupnya ya Bang ya? Hidupnya. Tidak ada lagi beban. Betul-betul apa yang dilakukan oleh Jokowi selama kepemimpinannya ini adalah untuk melayani. Itulah sehingga kalau kita harus melakukan klarifikasi, pembelaan, kadang-kadang kita lupa diri juga. Serius Wildan, lupa diri. Betul. Jadi kalau orang bilang pasang badan, ya beliau memberikan kepercayaan. Pertama kali abang datang di istana, Presiden bilang, mulai hari ini ya saya berharap dia kasih tahu beberapa teman-teman hari ini ngabalin
menjadi mata, mulut, dan telinga politik Jokowi. Jadi luar biasa ini amanah ini. Maka pertanyaan ini betul-betul Abang ya udah mulai berkaca-kaca juga nih, kayak kalau di luar kamera kayak banyak yang diceritain nih Bang. Terganggu betul ini. Tapi terus terang ini tidak bermaksud apa-apa ya. Ini sama sekali kita tidak merekayasa pertanyaannya ya. Ini betul-betul satu the true story yang abang cerita, yang abang alami, baik ketemu presiden di Bogor atau ketemu presiden di Istana Merdeka di Jakarta. Dan sama sekali kalau teman-teman marah dengan orang, para pendukung presiden, selalu udah malah abang ini sabar-sabarin presiden ya. Iya. Kalau abang nggak bisa beng gitu. Tapi sering saya tabrak dulu. Baru nyun sewu bapak saya. Masih aja dong. Iya. Saya tabrak dulu. Ya. Karena kami kan anak-anak batalion. Oh, siap. Kipas dulu baru tanya. Tapi ini pertanyaan terakhir Bang. Iya. Abang kan orang yang aku anggap secara keilmuan juga pakar di bidang komunikasi politik gitu kan. Iya, ada sekolah. Dan ini ada Presiden Jokowi, terus bentar lagi ada Pak Prabowo gitu. Mungkin kalau pendapat abang pribadi nih, ada gak hal-hal yang gaya komunikasinya Pak Jokowi yang mungkin perlu dilanjutkan nih dengan Pak Prabowo, atau ya udah Pak Prabowo sebagai Pak Prabowo, Pak Jokowi sebagai Pak Jokowi gitu? Tidak. Kalau memang bagusnya satu yang paling penting itu adalah mendatangi. Oh, belusukan itu tetap ya Bang? Waduh, itu penting sekali. Benar-benar sangat penting. Jadi mendatangi, jangan didatangi. Benar. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan, kalau kita berjalan menemui Allah, maka dalam hadis-hadis itu kursi, kalau engkau berjalan menemui Allah, maka Allah berlari menemuimu. Kalau engkau berjalan dengan jarak sehasta, sedep depa, maka Allah menemuimu dengan jarak sehasta. Jadi menurutku cara ini adalah cara yang kalau nanti Bapak Presiden Prabowo dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh beliau, wah kalau beliau bisa mendatangi juga masyarakat, itu luar biasa. Yang kedua, ini jangan lupa, ini orang anggap sepele. Yang kedua begini, memang anggaran pendapatan belanja negara itu harus ada dialokasikan dalam jumlah yang cukup dan banyak, atau banyak dan cukup kepada masyarakat yang belum mampu. Sembako gitu ya. Wah, itu nggak boleh tidak. Perlindungan sosial gitu-gitu ya. Please, percaya kata-kata. Karena kan kita ikuti ini. Tidak semua orang hidup dengan punya kemampuan, kenyamanan, kesejahteraan gitu. Umpama seperti hari ini kita di Kupang, mereka menyebutkan bahwa semua program-program yang terkait dengan biaya bantuan pendidikan, ya, apa itu? Kartu Indonesia Pintar. Kemudian bantuan sosial. Menurut saya mungkin akan ada cara lain yang dilakukan oleh Presiden Prabowo akan datang, tapi tetap harus ada alokasi untuk masyarakat yang tidak mampu. Satu yang luar biasa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu adalah makan siang gratis. Makan siang gratis. Ya, makan. Nah, itu gratis makanya ya. Ada gizi gratis. Ini tidak boleh tidak. Teman-teman DPR harus menetapkan ini, membantu Presiden Prabowo, Departemen Keuangan harus siap untuk menyiapkan APBN yang banyak. Kita punya banyak uang. Dan yang ketiga, menurut Bang Ali ini, penyakit terbesar yang merongrong kehancuran Republik ini adalah pejabat-pejabat yang masih menerapkan perilaku korup. Mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan. Terlalu banyak. APBN kita itu bocor. Jadi saya percaya ya, karena abang ini kan pernah juru bicara Prabowo Hatta. Iya. Nyerang Jokowi lagi dulu kan. Karena waktu itu Prabowo Hatta bicara tidak mendukung Jokowi, Yusuf kalah. Iya kan? Jadi tahu
Tapi alhamdulillah untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara. Setelah saya ada lihat bagaimana cara kerja Presiden Joko Widodo, waktu itu Pak Yusuf Kala dan hari ini Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya bilang ini orang luar biasa. Ini Bang, Tuhan mengutus ini orang hebat datang. Ya. Sebagai juru bicaranya Pak Jokowi, kita mohon 2 atau 3 kata menggambarkan Pak Jokowi itu apa, Bang? Menggambarkan Pak Jokowi apa? 3 kata, Bang. 3 kata, Bang. Gimana ya? Gimana? Karena terlalu banyak yang dia buat hasil. Kan ini kan abang tuh kayak orang pacaran, Bang. Awalnya benci jadi cinta kan sekarang. Masa nggak bisa nyebutin 3 kan? Iya. 3, Bang. Apa, Bang? Ya, gimana caranya? Nggak bisa, abang nggak bisa sebut. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Banyak yang dilakukan, banyak yang dibuat. Semuanya berhasil. Oke. Jadi kalau kita mau kasih tinggal legacy nama bagi seorang Presiden Jokowi Widodo, ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Iya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar, Bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya, patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani bangsa. Mantap.